Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Setelah kita mengikuti kegiatan perlombaan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, hari ini kita mulai kegiatan belajar mengajar kita walaupun lewat daring. Kita akan melanjutkan pembelajaran tematik masih buku 6B, tema pertama persatuan dalam perbedaan, subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama. Kita masuk pada halaman 6. Silakan buka anak-anak Umi buku kalian di halaman 6. Kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah penyesuaian diri baik itu tumbuhan ataupun hewan terhadap lingkungannya, yang mana fungsi atau tujuannya adalah agar tidak terjadi kepunahan atau untuk mempertahankan hidupnya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tentang contoh penyesuaian diri terhadap lingkungannya atau adaptasi, yaitu pada tumbuhan kaktus, yang kedua yaitu enceng gondok, yang ketiga yaitu teratai, yang keempat tumbuhan bakau, yang kelima kantong semat, yang keenam Venus, dan yang ketujuh yaitu tumbuhan Drosera. Yang pertama, kaktus. Kaktus merupakan jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas disebut dengan tumbuhan xerophyt. Kaktus mempunyai akar yang serabut, yang lebat dan panjang, yang dapat masuk jauh ke dalam tanah untuk menyerap lebih banyak air. Air yang telah terisap oleh akar kemudian disimpan di dalam batang yang gemuk. Batang kaktus memiliki kulit yang tebal dan berlapis lilin untuk mencegah terjadinya penguapan. Daun kaktus juga termodifikasi menjadi duri-duri kecil untuk mengurangi penguapan. Yang kedua yaitu enceng gondok. Enceng gondok merupakan tumbuhan air atau disebut dengan hidrofit. Enceng gondok melakukan penyesuaian pada batang, daun, pangkal daun, dan akarnya. Daun enceng gondok mengkilap dan berlapis lilin agar tidak mudah membusuk di lingkungan air. Pangkal tangkai daun enceng gondok berongga yang fungsinya untuk membantu penguapan di air. Enceng gondok memiliki akar yang lebat dan membantu menjaga keseimbangan saat mengapung. Yang ketiga yaitu teratai. Teratai juga merupakan tumbuhan air seperti enceng gondok. Teratai tumbuh di dasar air, namun tangkai daunnya tumbuh memanjang sehingga helai daunnya selalu mengapung di atas permukaan air untuk mempermudah proses fotosintesis. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempermudah penguapan air. Batang teratai memiliki rongga-rongga udara yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Dengan begitu, walaupun batang dan akar berada di dalam air, teratai tetap dapat bernafas. Yang ketiga yaitu bakau. Tumbuhan bakau hidup di daerah rawa atau tepi pantai yang memiliki lingkungan perairan dengan kadar garam yang tinggi dan berlumpur. Lingkungan yang berlumpur sangat miskin oksigen. Untuk memperoleh oksigen, tumbuhan bakau menumbuhkan akar nafas yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara. Untuk beradaptasi dengan genangan air yang kadar garamnya tinggi, tumbuhan bakau mengumpulkan kandungan garam yang terserap di dalam daun tua kemudian menggugurkan daunnya itu. Yang kelima yaitu kantong semat. Tumbuhan kantong semat tumbuh di rawa-rawa di mana kandungan nitrogennya sangat sedikit. Nitrogen merupakan zat penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan
tumbuhan. Bagaimana tumbuhan kantong semat melakukannya? Daun kantong semat termodifikasi menjadi seperti bentuk piala. Ya, dinding di dalamnya menghasilkan nektar yang akan menarik serangga. Serangga yang masuk ke dalam piala akan terpleset dan terjatuh ke dalam cairan di dalam piala. Cairan inilah yang kemudian melarutkan serangga sehingga tumbuhan kantong semat dapat menyerap kandungan nitrogennya. Selanjutnya yaitu Venus. Venus adalah tumbuhan yang merupakan pemakan serangga seperti juga dengan kantong semat atau disebut dengan insektivitor. Daun Venus berasal atau berengsel dan berbulu. Daun tersebut terbuka menunggu serangga hinggap. Ketika serangga hinggap, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Serangga tersebut kemudian akan dicerna di dalam daun untuk diserap nitrogennya. Yang ketujuh yaitu Drosera, tumbuhan lain juga yang merupakan pemakan serangga yaitu Drosera. Tumbuhan ini menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga saat serangga hinggap. Serangga tersebut akan terperangkap zat lengket yang dihasilkannya tersebut. Untuk tugas tematik pada hari ini, lakukanlah pengamatan terhadap tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kalian atau di rumah kalian. Kemudian catat ciri khususnya, apakah itu merupakan adaptasi dari tumbuhan tersebut. Cukup 2 tumbuhan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.